Pemirsa, PT Waskita Beton Precast Tbk menyiapkan berbagai langkah untuk meraih kontrak baru senilai 2,6 triliun rupiah pada tahun 2026. Direktur Utama WSBP Anak Agung Gede Sumadi menyebut target tersebut akan datang dari sektor precast, redeeming, konstruksi, dan penyiapan alat berat. Hingga November 2025, WSBP telah mengantongi 1,36 triliun rupiah kontrak baru dari total pengelolaan kontrak 2,12 triliun rupiah. Untuk mengejar target, WSBP melakukan pendekatan dan mengikuti tender proyek pemerintah maupun swasta, menjalankan organisasi yang lebih ramping serta meningkatkan kualitas produk. Namun perseroan memproyeksikan kinerja laba bersih dan ekuitas masih negatif hingga 2026. Pada akhir September 2025, WSBP mencatatkan rugi bersih 324,21 miliar rupiah, meskipun mengalami perbaikan dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Di tengah tekanan kinerja, WSBP terus mempercepat restrukturisasi utang melalui skema CFADS senilai 542 miliar rupiah, serta penyelesaian OWK 1,85 triliun rupiah dan konversi utang vendor 1,5 triliun rupiah. Perusahaan juga menyiapkan strategi jangka panjang di tahun 2026 hingga 2030 yang menekankan peningkatan kemenangan tender, efisiensi operasional, digitalisasi, serta optimalisasi aset untuk memperkuat fundamental keuangan. Pemirsa, The Federal Reserve kembali memangkas suku bunga acuan untuk ketiga kalinya tahun ini sebesar 25 basis poin sehingga suku bunga kini berada di kisaran 3,5 hingga 3,75%. Meski sesuai dengan ekspektasi pasar, namun keputusan pemangkasan terkait suku bunga dibayangi oleh perpecahan pandangan internal dan sinyal bahwa ruang pemangkasan suku bunga ke depan akan lebih terbatas. The Federal Reserve kembali memangkas suku bunga acuan untuk ketiga kalinya tahun ini. Namun keputusan tersebut dibayangi perpecahan pandangan internal dan sinyal bahwa ruang pemangkasan suku bunga ke depan akan lebih terbatas. Dalam pertemuan Federal Open Market Committee, The Fed memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis point menjadi kisaran 3,5 hingga 3,75%. Langkah ini sesuai ekspektasi pasar yang memprediksi hawkish cut. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. Although important federal government data for the past couple of months have yet to be released, available public and private sector data suggests that the outlook for employment and inflation has not changed as much since our meeting in October. Conditions in the labor market appear to be gradually cooling, and inflation remains somewhat elevated. In support of our goals, in light of the balance of risks to employment and inflation, today the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by 0.25 percentage point. As a separate matter, we also decided to initiate purchases of shorter-term Treasury securities solely for the purpose of maintaining an ample supply of reserves over time, thus supporting effective control of our policy rate. Meski demikian, pemangkasan suku bunga tidak berjalan mulus karena keputusan tersebut disertai sinyal kehati-hatian mengenai arah kebijakan selanjutnya dan mencatat 3 suara penolak. Dengan demikian, keputusan 9-3 menjadi yang paling terbelah dan belum pernah terjadi sejak September 2019. Adapun Gubernur Stephen Mirang kembali menolak keputusan tersebut karena menginginkan pemangkasan lebih tajam sebesar 0,5 poin. Sementara Presiden The Fed Kansas City Jeffrey Sachs-Smith dan Presiden The Fed Chicago Austan Goolsbee justru memilih mempertahankan suku bunga. Perbedaan pendapat ini kembali mempertegas jurang antara kubu hawkish yang waspada terhadap inflasi dan menyukai suku bunga tinggi, sedangkan kubu dovish yang lebih fokus menjaga pasar tenaga kerja. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, harga emas berbalik menguat pada perdagangan Rabu setelah Bank Sentral Amerika Serikat kembali memangkas suku bunga acuan. Namun ketidakpastian mengenai arah kebijakan moneter tahun depan masih membayangi pasar. Harga emas spot naik 0,7% menjadi 4.236 dolar Amerika per ons. Sedangkan harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Februari ditutup turun 0,3% menjadi 4.224 dolar per ons. Adapun sebelumnya The Fed memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan dalam pemungutan suara yang kembali terpecah, namun memberikan sinyal kemungkinan jeda pada pemotongan selanjutnya.
Pejabat Bank Sentral menilai perlunya sinyal yang lebih jelas mengenai arah pasar tenaga kerja dan inflasi sebelum melanjutkan langkah pelonggaran lanjutan. Iya, selanjutnya dari bursa global, pemirsa, bursa saham Wall Street ditutup kompak menguat pada hari Rabu setelah The Fed kembali memangkas suku bunga acuannya. Pelaku pasar semakin yakin pelonggaran moneter masih akan berlanjut tahun depan. Adapun pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin pada FOMC Desember merupakan yang ketiga kali berturut-turut sehingga Fed Funds Rate kini berada pada kisaran 3,5 hingga 3,75%. Baik pemirsa, pada perdagangan Rabu indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 1,1% ke level 48.057, kemudian indeks S&P 500 naik 0,7% ke level 6.886. Kemudian indeks Nasdaq Composite menguat 0,3% ke level 23.654. Sementara itu pemirsa, sebelumnya dari Eropa, bursa ekuitas Eropa berakhir mendatar pada perdagangan Rabu dengan investor mengambil pendekatan hati-hati menjelang keputusan suku bunga The Fed, serta mencermati deretan pengumuman korporasi. Pada perdagangan Rabu, indeks Stoxx 600 ditutup naik tipis 0,07% ke level 578,17 dengan mayoritas indeks utama di kawasan bergerak di zona merah seperti indeks DAX Jerman yang turun 0,13% ke posisi 24.130 dan indeks CAC Prancis yang merosot 0,37% ke posisi 8.022. Usai melakukan kunjungan kenegaraan dan kerjasama bilateral dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan kenegaraannya bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow, Rusia. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Vnukovo, Rusia, dan langsung bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Vladimir Putin berlangsung cukup akrab dan hangat di Istana Kremlin, dengan didampingi para delegasi masing-masing negara. Pertemuan kedua pemimpin ini difokuskan pada isu-isu yang berkaitan dengan pengembangan kemitraan strategis antara Rusia dan Indonesia, serta beberapa isu internasional dan regional terkini. Selain itu, pertemuan bilateral secara khusus ini merupakan pertemuan kedua Presiden Prabowo dan Presiden Putin pada tahun ini. Dalam pertemuan kali ini, kedua pemimpin kembali menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kemitraan strategis di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi.